Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu bapak sekalian, yang paling sering ditanyakan orang itu adalah bagaimana Pak caranya istiqomah. Jadi kalau sudah dijelaskan yang baik, kemudian bagaimana cara bisa istiqomah. Nah, malam ini saya jawab. Untuk menjawab ini, saya membaca dulu surah Hud ayat 112. Surat Hud ayat 112. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'ak wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Terjemahnya, maka istiqomahlah kamu sebagaimana diperintahkan bersama orang-orang yang telah bertaubat kepadamu. Wala tatghaw, dan janganlah kamu melampaui batas, jangan berlebihan. Innahu bima ta'maluna basir, sungguh dia maha melihat apa yang kamu kerjakan. Nah, surah Hud ayat 112. Bapak Ibu sekalian, ayat ini pendek, tapi ayat ini yang membuat Nabi beberapa waktu kemudian jumlah rambutnya yang beruban itu bertambah. Gara-gara mikir ini. Sebab Nabi merasa bahwa ayat ini bukan hanya peringatan, sama dengan kan Muhammad, istiqomahlah kamu, istiqomahlah kamu. Nabi menganggap ini sebuah tamparan keras baginya. Lalu sahabat bertanya, kata mana loh Nabi yang membuat Nabi merasa ditampar Allah itu, mana itu? Dijawab oleh Nabi, yaitu fastaqim kama umirta, itu istiqomahlah kamu. Bahkan sejak itu, sejak ayat ini, Nabi selalu berpesan tuh, yang serius, yang serius. Kalau beragama itu yang serius, sungguh-sungguh, serius, serius gitu. Dan juga setelah ayat ini, Nabi jarang tertawa. Mikir, istiqomah itu artinya stabil. Kalau tidak istiqomah itu labil. Nah, itu. Jadi istiqomah itu iman, orang yang memiliki iman yang gimana ya, enggak goyah itu loh. Dicaci dan dipuji itu tetap kata-katanya itu standar. Loh, Pak, standar. Jadi dicaci ya ngomongnya tetap standar. Ukuran agama itu ya sopan, ya bener. Datar. Dipuji ya begitu. Itu istiqomah. Maka waqala ba'dul hukama, kitab Tambihul Ghafilin itu mengutip sebagian perkataan ahli hikmah, ya. Wa alamatul ladzi istaqama famathaluhu kamathalil jabal. Perumpamaan orang istiqomah itu ya gunung itu. Gunung. Jadi kalau ada orang imannya seperti gunung itu, yaitu istiqomah. Inilah yang membuat Nabi sedih itu di sini, karena ditampar. Nabi ini ditampar karena saat turun ini, ya, saat turun ini Nabi itu diteror dengan dari tiga sisi.
Satu, diteror pemikiran. Nabi itu diteror mentalnya. Nabi itu diteror fisiknya coba. Jadi pemikirannya juga dilawan, kemudian mentalnya dijatuhkan, dan fisiknya jadi sasaran itu. Dan menurut Allah ya, sekuat-kuat Nabi itu, sekuat-kuat Nabi itu hampir goyah loh Pak. Nabi itu hampir goyah. Nah, ketika dia merasakan hampir goyah itulah kemudian seperti ayat ini nempeleng Rasulullah. Silakan Bapak periksa surat Al-Isra ayat 74-75. Al-Isra 74-75. Ini Pak. Walaula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila idzal la'adzaqnaka dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat thumma la tajidu laka 'alaina nasira. Ini artinya Pak, coba terjemahnya ya Bapak ya. Tidak usah tafsirnya ya, terjemahnya saja. Dan kalau kami tidak menguatkan hatimu wahai Muhammad, kalau kami tidak menguatkan hatimu Muhammad, niscaya kamu hampir terpengaruh untuk mengikuti mereka. Loh Pak, ya toh? Kalau aku tidak menolong kamu Muhammad, kamu itu sudah goyah, hampir saja kamu hanyut. Jika hal itu terjadi, maka kami sungguh akan memberimu siksa yang berlipat di dunia, dan begitu pula siksaan berlipat sesudah mati. Kalau kamu waktu itu sudah bereset, ikut hanyut dengan pikiran mereka, di dunia saya siksa, di akhirat tambah berat. Tsumma tajidu laka 'alaina nasira, dan tidak akan ada seorang pun yang menolongmu menghadapi siksaan kami. Surat Al-Isra 74-75. Kan tadi Pak. Laqad kitta tarkanu ilaihim, hampir kamu itu. Makanya kita tidak bisa Pak kalau istiqomah terus hanya usaha-usaha sendiri, itu tidak bisa. Harus ada power besar. Maka kita ini minta istiqomah itu antara lain doa kita, ya muqallibal qulub, terus tsabbit qalbi ala dinik, yaitu istiqomah Pak. Wahai Allah yang mengendalikan hati, tsabbit qalbi ala dinik, kokohkan hati saya ini tetap pada agama. Itu istiqomah Pak. Apa saja sifat-sifat atau karakternya gunung itu? Satu, la yudhibus sail. Gunung itu sekalipun ada banjir besar itu tidak hanyut. Ada toh Pak? Gunung hanyut kena banjir itu ada toh? Jadi ketika iman kita itu, maaf saja ya, diberi tantangan itu kok tidak goyah itu. Nah, Nabi itu diingatkan, ya begitu itu. Saya sering membuat contoh yang sangat sederhana ya Pak, sangat sederhana. Ya tadi itu contoh yang stabil, dipuji dan dicaci itu, ya tidak tergoda untuk sampai mengucapkan kata-kata yang tidak bagus. Dan itu Nabi pun juga minta loh kepada Allah. Di buku saya Terapi Sholat Bahagia itu coba lihat doa tasyahud. Itu ada kata-kata Rasulullah yang berbegini. Wa as'aluka khasyaka fil ghaibi wasyahadah wa kalimatal haqqi fil ghadabi war ridha. Wahai Allah, saya mohon istiqomah. Kata-kata saya itu tetap
menjunjung tinggi kebenaran dan sopan santun seketika aku fil ghadabi warridho, ketika aku lagi senang orang itu atau lagi sakit hati dengan orang itu. Ada bapak yang berani mengatakan saya sudah istiqomah, Pak. Coba. Saya saja ini sudah ceramah bertahun-tahun tuh, kalau ada orang yang mencaci dengan orang yang memuji itu ya maunya ya agak disama-samakan gitu, tapi tetap tidak bisa itu, tidak bisa. Jadi la yudhibus sail. Kalau ada orang ya dulu dia punya pacar, sama-sama senang, lalu tidak jadi menikah gara-gara tidak disetujui bapaknya. Ini saya buat contoh, Pak, supaya Bapak tahu istiqomah itu seperti apa. Jadi istiqomah itu bukan kok ukurannya ya istiqomah setiap subuh dia sholat jalannya lewat situ, kelompoknya masih di situ loh. Bukan istiqomah ukuran itu. Istiqomah itu iman. Kalau ada orang punya pacar, Pak ya, tidak jadi nikah, setelah 35 tahun ini sama-sama yang ini istrinya meninggal, yang ini suaminya meninggal. Sudah. Tiba-tiba setelah 35 tahun itu kok ya Allah menakdirkan tinggal di sebuah hotel jauh, hotel yang laki-laki itu di kamar 445, yang mantan pacarnya itu 446. Terus sama-sama keluar apa? Kamar, ketemu, Pak. Kalau tidak ada kerenyeng, you know the meaning of kerenyeng, ngertos? Strum. Istiqomah. Istiqomah. Bapak bayangkan yang mantan pacar Bapak. Bapak bayangkan yang mantan pacar Bapak terus subhanallah. Kalau tidak istiqomah, Pak, terjadilah perzinahan. Atau paling tidak itu ya mencari hukum-hukum yang enak-enak lah. Telepon, boleh enggak saya menikah langsung di sini sama berdua? Janda, juda. Kalau ada ustadz yang mengatakan enggak boleh, galek mana? Boleh. Masya Allah. Istiqomah, la yudhibus sail. Tidak akan hanya dengan banjir, wala tuharrikuhu rih. Nah, ini tidak goyang ketika ada angin puting beliung. Ada tuh, Pak, gunung joget kena angin tuh. Yaitu perumpamaan istiqomah. Terus yang ketiga, wala yujmiduhul barad. Nah, ini dan tidak membeku ketika ada udara dingin. Wala yudhibuhul har, dan tidak meleleh. Tidak meleleh sekalipun panasnya menyengat. Itu perumpamaan istiqomah. Makanya Bapak Ibu sekalian, ketika saya dulu mengisi di sini kan, saya berbicara tentang berjabat tangan dengan malaikat itu. Orang yang istiqomah itu sering diajak jabat tangan oleh malaikat itu di sini, yang istiqomah itu loh, Pak. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Itu syaratnya ya seperti itu, Pak. Nah, kita sekarang belum diajak jabat tangan malaikat, belum istiqomah. Maka beruntunglah yang punya istri bernama istiqomah. Baik. Bentuk konkret istiqomah itu
Juga dikatakan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha faradha faraidha fala tudayyuha. Sungguh